Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, di hari-hari ini masing-masing dari kita disyariatkan dan dibebankan atau lebih tepatnya disyariatkan untuk melakukan salat tarawih. Dan di antara hal yang disyariatkan di dalam salat malam atau salat tarawih, khususnya di salat witir, adalah melakukan kunut witir. Yang dimaksud dengan kunut secara bahasa adalah doa atau salat, melakukan ketaatan. Adapun secara istilah, maka yang dimaksud dengan kunut witir adalah doa yang dilakukan ketika seseorang melakukan salat witir. Amalan ini adalah amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis Hasan bin Ali, beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat, beberapa doa yang aku baca ketika salat witir. Kemudian beliau menyebutkan, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya kunut witir ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Dan menunjukkan bahwasanya doa ini adalah di antara doa yang dibaca oleh seseorang ketika kunut witir. Kapan disyariatkan kunut witir? Apakah hanya di bulan Ramadan atau juga mencakup kunut witir yang dilakukan di luar bulan Ramadan atau witir yang dilakukan di luar bulan Ramadan? Kunut witir ini disyariatkan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tidak ada di sana, wallahu taala a'lam, dalil yang menunjukkan pembedaan, sehingga disyariatkan kunut witir ini baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Apakah disyariatkan dari awal bulan Ramadan atau hanya dari pertengahan bulan Ramadan? Yang sahih wallahu alam disyariatkan dari awal. Sekali lagi, tidak ada di sana dalil yang menunjukkan pembedaan, sehingga kita kembali ke asal bahwasanya kunut witir ini disyariatkan dari awal bulan Ramadan. Dilakukan di rakaat yang terakhir. Boleh seseorang melakukan kunut witir sebelum ruku' atau setelah ruku'. Dan yang afdal menurut sebagian ulama adalah setelah ruku'. Karena beberapa alasan, di antaranya adalah inilah yang datang dari sebagian salaf. Kemudian yang kedua, sangat sesuai karena seseorang setelah imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, atau seorang munfarid mengatakan sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd, memuji Allah, maka setelah itu diiringi dengan kunut witir. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan yang afdal adalah setelah ruku'. Meskipun sebagian yang lain ada yang mengatakan yang afdal adalah sebelum ruku'. Dan kesimpulannya boleh seseorang melakukan kunut witir sebelum atau sesudahnya. Kemudian apa yang dibaca ketika kunut witir? Tentunya seseorang mengikuti apa yang
dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau SAW telah mengajarkan kepada kita doa yang dibaca ketika kunut witir, seperti yang tadi kita sebutkan, Allahumma hdina fiman hadait, dan juga doa-doa yang lain, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thanan 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Apabila seseorang mencukupkan diri dengan doa-doa yang telah datang dari Nabi SAW, dan tentunya apabila dia sebagai imam, dia mendoakan untuk dirinya dan juga untuk orang lain, mengatakan Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berilah hidayah kepada kami di dalam orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Ya, kita mendoakan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Yang perlu diperhatikan di sini yang pertama adalah jangan sampai seseorang berlebihan di dalam mengeraskan suaranya. Sebagai seorang imam, dia berdoa, maka yang namanya doa adalah dengan merendahkan suara. Yang penting terdengar oleh para makmum tanpa kita berlebihan dalam mengeraskan suara sampai berteriak-teriak misalnya. Kemudian juga hendaklah kita menghindari membebani diri dengan saja di dalam berdoa, yaitu bagaimana supaya kata-kata yang dipakai di dalam doa itu indah. Kalau diakhiri dengan ain, misalnya semuanya diakhiri dengan ain, atau kalau yang awal diakhiri dengan qaf, semuanya diakhiri dengan qaf. Nah, ini membebani diri. Seseorang yang penting adalah khusyuk dalam berdoa. Sebisa mungkin dia meniru Nabi SAW di dalam doanya. Kalau dia ingin menambah selain doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam kunut witir, karena sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan boleh kita menambah. Seandainya dia menambah, maka hendaklah dia perhatikan, yaitu jangan sampai dia terlalu panjang. Jangan sampai dia terlalu panjang dalam kunut witirnya sehingga menjadikan sebagian makmum merasa berat. Ya, sampai pegel tangannya, sampai pegel kakinya, sampai terpaksa harus duduk karena terlalu panjangnya imam dalam berdoa tadi. Nah, ini perlu diperhatikan dan tentunya mencukupkan diri dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kunut witir. Inilah yang lebih diutamakan, wallahu a'lam. Kemudian makmum hendaklah dia mengaminkannya ketika imam mengucapkan doa, mengucapkan kunut, maka makmum disyaratkan untuk mengaminkan, karena inilah yang telah datang dari Nabi SAW dan juga para sahabat. Dan tidaklah makmum imam mengeraskan suaranya dengan doa kecuali untuk diaminkan. Tidaklah dia mengeraskan suaranya dengan doa kecuali untuk diaminkan. Sehingga kita mengatakan amin, amin. Dan tentunya mengucapkan amin ketika yang dibaca adalah doa. Ketika dia mengatakan misalnya Allahumma hdina fiman hadait, maka kita mengatakan amin. Tapi kalau yang dia baca adalah pujian kepada Allah, menyebutkan nama Allah atau memuji Allah dengan sifatnya, maka tentunya seseorang tidak mengatakan amin. Karena pujian itu bukan doa. Seperti misalnya seorang mengatakan anta waliyuna, engkau adalah penolong kami. Ini pujian kepada Allah. Antar Rahman, engkau adalah yang maha penyayang. Dan makna amin adalah ya Allah kabulkanlah doa. Sehingga tentunya maknanya tidak pas. Kita sedang memuji kemudian seseorang mengatakan amin. Dan tentunya ini menunjukkan tentang pentingnya seseorang memahami apa yang diucapkan oleh imam di dalam doanya. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa kita sampaikan di awal pertemuan ini. Nah,
Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.